Bersedia. Oh iya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Selamat Kak Gita. malam. Sekarang Malam. Kakak ada di mana nih? Domisili mana nih? Di Jakarta Selatan, Kak, aku. Oh, Jakarta Selatan, Masya Allah. Oh, yang Cece lihat nih dari biografinya Kakak. Kakak itu merupakan duta milenial mengabdi Batch 3 Bali yang merupakan dari Yayasan Karya Anak Milenial Indonesia. Masya Allah, yang Cece baca-baca dari biografinya Kakak, dari program yang Kakak punya, itu merupakan program pemberdayaan pembangunan desa-desa di pelosok-pelosok daerah gitu ya. Bisa dijelasin Kak, gimana sih programnya? Mungkin bisa terinspirasi juga kitanya dari Kakak. Oke, sebenarnya aku itu bukan program aku sih, Kak. Jadi kayak ada yayasan tersendiri yang itu kami yang tadi Kakak sebutin, kami Foundation itu. Nah, dia itu ada satu program kerja namanya Milenial Mengabdi. Nah, aku ikut yang 3.0. Kebetulan aku di situ dutanya atau bisa dibilang brand ambassador-nya gitu, Kak. Nah, di Milenial Mengabdi ini tuh kita di sana di Bali nanti tanggal 5 sampai 14 Maret itu kita fokus ke pemberdayaan desanya gitu, mulai dari pendidikannya, terus juga lingkungan, kesehatan, sampai ekonomi kreatifnya gitu, Kak. Masya Allah, iya benar banget sih. Bali itu meskipun merupakan pulau kecil, tapi Cece yakin dan Cece percaya, Cece tahu kalau Bali itu sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk berkembang dan maju dan tidak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya yang merupakan provinsi pulau-pulau besar. Cece sendiri juga pernah tinggal di Bali selama beberapa tahun, tepatnya di Denpasar atau Gianyar. Memang sih, coba dibandingin dari waktu Cece sekolah di Surabaya sama sekolah di Denpasar, dari bidang pendidikan aja memang udah jauh. Apalagi waktu di Denpasar. Itu di Denpasar aja udah programnya pendidikannya aja udah seperti itu, masih jauh dari Surabaya, apalagi di desa-desanya, di pelosok-pelosoknya, dan katanya sekarang di Karangasem kan ya? Ya, di Karangasem. Betul, Kak. Ya, di Karangasem mempunyai desa-desa itu juga sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk maju dan berkembang juga sih, Kak. Apalagi Karangasem kita kenal sebagai salah satu sebagai daerah tempat adanya Gunung Agung. Agak challenging juga sih, Kak, soalnya dulu saya ingat Cece waktu uh, Cece tinggal di Bali, Cece merasakan Gunung Agung meletus, hawa di Bali mulai panas. Itu berpengaruh bagi perindustrian di Bali, pariwisata di Bali, pendidikan di daerah Karangasem yang terpaksa harus diberhentikan karena meletusnya Gunung Agung. Oke, daripada banyak-banyak bicara nih, banyak-banyak ngomong, kita mulai ya Kak ya. Bagaimana pendapat Kakak terhadap anak muda zaman sekarang, yang dimana mereka itu mulai kecanduan akan teknologi, akan dunia digital. Terima kasih. Nah, aku jawab ya, Kak Giska. Ya, Kalau menurut aku sendiri ya, dari lingkungan, terus juga pertemanan aku, anak muda di zaman sekarang itu gampang kebawa arus, benar nggak sih, Kak? benar banget. Iya, kayak sebutan zaman sekarangnya FOMO gitu. Kayak orang Mm-mm. ada tren ini ikut, ada tren itu ikut gitu. Tapi nggak semua apa ya, nggak semua remaja yang ke bawah arus itu, nggak semua anak muda yang ke bawah arus itu ke arah negatif aja gitu. Tapi banyak Mm-mm. juga ke arah positifnya gitu. Contohnya misal kayak yang aku ini, yang duta itu volunteer, itu Mm-mm. masih banyak banget anak muda yang mau nih ikutan volunteer ke pelosok negeri gitu buat Mm-mm. membangun desa kayak gitu-gitu. Itu kan kayak FOMO, kayak ngapain sih volunteer terus di luar kota, di luar pulau gitu, kan penasaran orang-orang gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk apa ke arah negatifnya itu dari apa ya, dari lingkungan aku juga banyak contohnya gitu sih, Kak. Dari teman-temanku juga ada gitu, kayak yang tadinya eh, maaf misalnya berkerudung gitu, terus Mm-mm. gara-gara kebawa pergaulan ada yang akhirnya buka kerudung atau gimana kayak gitu. Itu
Mm-mm. Mungkin emang pergaulannya kurang dijaga atau dirinya yang kurang kuat apa yang ngebawa dirinya di tiap pergaulan kayak gitu, Kak. Masya Allah, bener banget sih Kak. Jujur aja sih, Cece juga sebenarnya, Giska sebenarnya juga seperti itu juga sih. Soalnya pernah pakai kerudung, terus akhirnya bongkar pasang, terus akhirnya lepas gitu, masih belum konsisten juga sih sebenarnya. Nanti kita bahas lagi ya kayak gimana sih caranya istiqomah, gimana sih caranya supaya gak kebawa arus gitu ya. Nah, bagaimana menurut Kak Amel nih, bagaimana cara mengembangkan diri menjadi muslimah yang kreatif dan inovatif? Soalnya seperti yang tadi Cece kayak Giska bilang, zaman semakin lama makin berkembang kan. Kalau misalkan pemikiran kita tetap kayak gitu-gitu aja, nggak bisa open minded, nggak bisa growth mindset, kita nggak bisa mempunyai growth mindset, kita pasti akan tertinggal sama orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya jadi muslimah yang kreatif dan inovatif ya, Kak Giska? Ya, Kalau dari aku, menurut aku kan kreatif sama inovatif kan beda nih ya, Kak, gitu. Kalau kreatif itu kan lebih kayak uh, munculin ide-ide baru dari yang udah ada gitu, dari hal yang udah ada gitu. Tapi kalau inovatif kan menciptakan hal yang baru gitu. Contohnya biasanya ke produk gitu kan kalau inovatif. Nah, kalau kreativitas itu biasanya aku ngeliat dari beberapa sumber inspired by siapa gitu. Contoh misal aku mau ngelukis nih, tapi aku mau lukis pantai, tapi udah ngeliat dari uh, beberapa referensi sumber gitu. Nah, tapi aku ngembangin kreativitas aku gitu, akhirnya kayak nambahin mungkin ada burung-burungnya di atas kayak gitu-gitu. Aku tuh lebih kalau kreativitas itu ngembanginnya lewat sumber-sumber dulu, terus habis itu baru dikembangin kayak gitu. Tapi kalau inovatif itu kan di zaman sekarang dibutuhin banget ya Kak, apalagi contoh deh kalau nyari kerja gitu pasti dicari nggak sih orang-orang inovatif, ya nggak sih Kak Giska? ya pasti. Yang ditanya skill, terus pemikirannya gimana, udah ngerasain sih. Nah, bener kayak ini kalau orang punya pikiran unik nih, pikiran baru-baru gitu, itu pasti eh, menarik banget nih buat orang lain denger kan, apa Iya, dari opini dia kayak gitu. Kalau inovatif itu biasanya aku itu nyarinya ke celah gitu, misalnya dari satu hal ada suatu yang kurang nih, suatu yang kurang atau mungkin suatu yang bisa dimunculin nih dari tengah-tengahnya apa sih gitu. Kayak apa sih ada hal baru nih, hal baru gitu. Jadi dikorek dulu, benar. dianalisis dulu Benar apa nih yang banget. kurang atau enggak ada kayak gitu. Kalau mau ngembangin apa sikap inovatifnya kayak gitu, Kak. Masya Allah. Bener banget sih, Kak. Terus gimana? Kira-kira pasti ada dong cara untuk mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif itu. Soalnya pastinya anak-anak muda itu susah untuk mengembangkan pikiran-pikiran kreatif tersebut. Dan setahu Cece sih, itu memang sih itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah ya. Setahu Cece, orang-orang yang bisa mengembangkan ide pikirannya mereka, bisa mencoba hal-hal baru yang terus akhirnya dapat menghasilkan, terus dapat mempunyai ide yang di luar nalar orang lain, itu termasuk orang jenius sih Kak. Tapi mungkin itu emang sebenarnya memang merupakan anugerah dan fitrah dari Allah ya, dan pas harusnya sebenarnya kita mempunyai, tapi tinggal kita kembangkan aja. Mungkin Kakak punya saran gitu? Lebih banyak research aja sih, Kak Giska. Kayak kan nggak mungkin ada suatu pikiran tiba-tiba muncul ya. Di pikiran itu biasanya dibentuk Kak dari pengalaman, dari pengetahuan gitu. Jadi ketika kita contoh baca buku gitu kan banyak nih kalimat yang masuk tapi kan nggak semuanya masuk ke otak kita kan. Tapi ketika kita ngomong sesuatu, ini kan pernah gue baca di buku yang ini kayak gitu. Terus juga Iya benar, misalnya dari sumber-sumber lain gitu, kayak misal video atau mungkin podcast-podcast gitu. Nah, benar. dari hal-hal tersebut tuh biasanya ngebentuk pola pikir yang baru gitu, Kak. Kayak pengetahuan sama pengalaman tuh pasti bakal collab gitu, kayak kolaborasi di pikiran kita dan akhirnya nyiptain hal-hal yang baru kayak gitu. Benar sih. Ya makanya ya termasuk kita juga sih Kak. Makanya kita tuh harus banyak-banyak baca buku sebenarnya. Terus nonton-nonton mungkin video-video film-film yang bermanfaat sebenarnya pastinya karena ada ada nilai moral yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil
dan banyak-banyak berinteraksi, bergaul, bersosialisasi sama banyak orang, itu akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita semakin berkembang juga dan nggak seperti katak dalam tempurung gitu kali ya. Oke. Terus menurut Kak Amel, apa sih tantangan muslimah dalam menjalani kehidupan yang semakin milenial? Istiqomah sih Kak, pasti istiqomah sama berpendirian tetap gitu, karena Benar. nggak semua orang tuh punya fondasi yang kuat gitu loh Kak, kayak misal tetap apa ya, tetap ngejalanin kewajiban gitu, mulai dari pakai kerudung, terus sholat, terus kayak gitu-gitu. Ketika ada di pergaulan yang nggak ngelaksanain hal itu dan pendirian kita nggak kuat gitu, pondasi kita nggak kuat, itu bisa ke bawah gitu kalau pendiriannya nggak kuat. Itu tantangan sih Kak. Terus juga istiqomah, kayak berpindah tuh lebih mudah daripada bertahan, ya nggak sih Kak Giska? Benar banget. Iya, karena berpindah tuh transisi aja gitu, kayak misal dari kita sebagai muslimah pakai kerudungnya tadinya dinaikin ke apa, ke daerah leher gitu, terus nanti berpindah jadi lebih baik gitu. Tapi untuk mempertahankan kerudung yang terjulur nutup dada itu suatu tantangan. Nggak semua orang bisa gitu kan. Apalagi pergaulan-pergaulan zaman sekarang itu, apalagi apa, pertemanan itu kalau nggak dikontrol itu bisa ngerusak diri kita sih Kak, kalau emang misalnya pertemanan ngebawa ke arah negatif kayak gitu. Bener banget, apalagi zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tuh suka banget terdistract ya, sama apapun itu sebenarnya, termasuk gadget, termasuk teknologi, gitu kan. Bener sih, bener. Terus, apa aja sih tips menjadi muslimah produktif dan kreatif versi Kamel? Mungkin bisa kita contoh dari Kamel bisa jadi teladan inspirasi kita, gitu. Muslimah yang produktif dan kreatif. Kalau dari aku sendiri, aku ini tipikal orang yang kalau mau ngelakuin sesuatu itu di list dulu apa aja nih yang dilakuin. Dan aku itu biasanya ngelakuin sebelum tidur. Jadi aku mau tidurnya malam ini misal jam 9 atau jam 10 gitu, mau tidur, sebelum tidur itu aku ngelis dulu besok mau ngerjain apa, dari bangun subuh, dari bangun tahajud sampai malamnya lagi, sampai tidur lagi gitu, semuanya di list. Dan setelah itu cek berkala, kita udah ngerjain belum nih, kita udah selesai belum nih ngerjain ini, kayak gitu. Terus kalau misalnya udah selesai malamnya di-review ulang, di-journaling. Karena apa ya, journaling, menulis itu menurut aku ya Kak, ngelatih ingatan kita, terus juga ngelatih apa ya, daya tangkap kita, kayak gue udah ngelakuin apa aja hari ini. Aku udah ngelaksanain apa aja gitu, udah berhasil ngelaluin apa aja hari ini, dan itu menurut aku bikin kita jadi lebih produktif, karena besoknya biasanya mau ningkatin lagi gitu, kayak hari ini duha gue 2 rakaat gitu, besok 4 kayak gitu gitu. Terus kalau untuk yang kreatif, kayak yang aku bilang tadi sih Kak, lebih ke research, terus cari tahu, rasa penasaran tuh nggak boleh mati, apalagi rasa haus akan ilmu itu nggak boleh mati. Gitu Kak kalau menurut aku. Masya Allah, bagus banget jawabannya kakak. Ya terkadang memang sulit ya untuk konsisten ya, sulit ya untuk istiqomah ya. Tapi ingat kembali kepada niat awal, tujuan awal kita. Terus ingat kembali sama apa yang menjadi impian kita juga gitu sih. Oke. Bagaimana nih menjadi istiqomah berbuat kebaikan versi Kak Amel? Selalu ingat, kayak kan nggak ada yang tahu ya Kak. Kayak misal kita ngelakuin suatu kebaikan sekecil apapun, mungkin nolong kucing di jalan, atau mungkin ngasih makan kucing, atau mungkin ngasih sekedar 1.000-an ke tukang apa namanya, yang ada di putar balikan jalan itu, kayak gitu. Nggak tahu kebaikan mana yang akan nolong kita di hari perhitungan nanti. Itu yang bikin aku sampai sekarang tetap mau berusaha melakukan kebaikan gitu. Jadi
aku nggak tahu nih ya kebaikan mana yang bakal nolong aku di hari perhitungan nanti. Yang penting terus-terusan aja ngelakuin hal kebaikan gitu, Kak. Banget sih, kita mulai apapun itu kita memulai dari hal kecil aja dulu kali ya, hal sederhana aja dulu. Mungkin nggak sebesar apa yang dilakukan oleh orang-orang, mungkin nggak seperti orang-orang yang bisa melakukan ini, tapi yang penting kita niat dari hati. Terus uh, terkadang kita juga terkadang kita tuh juga sering nggak kompeten sama apa yang kita lakukan. Gimana sih kayak supaya selain bisa produktif, kreatif, terus kita bisa kompeten gitu. Soalnya karakter orang-orang banyak kan ya. Terus persepsi orang, pola pikir orang kan banyak kan ya. Gimana supaya kita bisa mengimbangin gitu. Menyeimbangkan dalam hal apa, Kak? Sorry. Dari pandangan orang, dari pola pikir seseorang, karakter seseorang. Soalnya terkadang kita juga pasti ada nggak cocoknya sama orang dong. Nggak bisa kompeten dalam pekerjaan mungkin, dalam melakukan kegiatan apapun mungkin gitu. Oh, kayak gimana cara kita nggak gampang kemakan omongan orang lain nggak sih, Kak Giska? Iya. Iya, kayak gitu ya. Kayak kalau menurut aku pernah baca buku yang sebuah apa sih seni untuk sebuah sikap bodoh amat kayak gitu, jelas aku lupa deh. Dan menurut aku itu benar juga karena nggak semua omongan orang itu bisa kita masukin. Mungkin banyak orang yang bilang ketika kita manusia kan diberi perasaan, diberi otak untuk berpikir gitu. Ketika kita diberi perasaan terus dibilang kalau baperan sih diginiin aja gini gini gini, enggak, semua itu hal yang valid. Semua perasaan yang kalian rasain itu, yang kita rasain itu hal yang valid gitu. Jangan pernah ngelak kalau misalnya kayak orang bilang nih, kok lu gini-gini sih, terus lu sedih gitu. Lu sedih, kenapa sedih mulu? Emang kenapa kalau sedih? Nggak apa-apa, karena semua orang berhak untuk merasakan sedih. Kayak gitu. Terus semua orang berhak untuk merasakan perasaannya. Jadi itu sebuah perasaan yang valid dan nggak semua orang apa ya harus nuntut orang lain untuk menjadi mereka. Itu sebenarnya kayak gimana ya? Kayak cara kita nanggepinnya aja gitu kayak gitu ya. Cara nanggepinnya ya, Kak. Iya. Iya, Kalau gitu. dari aku, cara nanggepin orang-orang yang kayak gitu, misal dia omongannya jahat atau mungkin omongannya nyakitin aku biasanya ngomong ke diri sendiri dulu di kaca. Ada namanya metode self talk. Self talk ini eh, ketika kita berbicara sama diri kita sendiri. Kayak ketika kita dikatain, oke, misal aku baca di pertanyaan ini kayak dia bilang si paling ukti kemana-mana pakai gamis. Coba ngomong di kaca, di cermin. Kenapa sih kok pakai gamis? Kenapa sih dibilang ukti sampai bisa dibilang ukti kayak gitu? Kenapa? Kalau kita tarik mundur, kenapa kita pakai gamis? Ternyata buat menyempurnakan menutup aurat kita. Kayak gitu. Kenapa kita pakai gamis dibilang ukti? Ya karena emang kodratnya perempuan ya pakai baju, pakai pakaian yang menutup aurat. Kayak gitu. Tapi emang suka baperan aja gitu, tapi bukan baperan, nggak bisa dibilang baperan juga sih teman-teman, karena setiap orang yang punya perasaan itu dan rasanya itu pasti valid kayak gitu. Bener banget sih, Kak. Terkadang orang-orang itu juga kayak bercanda, niatnya katanya bercanda, tapi kita nggak pernah tahu perasaan orang itu gimana ya. Terus menurut kakak, sesuai dengan judul dari tema kita pada hari ini, menurut kakak gimana sih caranya supaya bisa menjadi muslimah yang berperan bukan baperan gitu? Soalnya ya mungkin kita memang sering dengar omongan orang, terus kita tuh juga sering kayak makan mentah-mentah omongan orang gitu ya, kayak nggak langsung
kunyah dulu tapi ditelan gitu. Gimana ya? Fokus ke diri sendiri Kak kalau menurut aku. Kenapa dibilang berperan bukan baperan? Karena ketika kita fokus, kita punya tujuan, kita punya goals, dan kita setting goals kita kayak short list, list-list pendek yang aku bilang misal hari ini goalsnya aku hari Jumat ini aku goalsnya baca Al-Kahfi sampai habis dari ayat 1 sampai 110. Nah, di situ itu sebenarnya goals kecil aja, tapi ketika kita bikin short list-nya, itu perlahan akan dapat gitu. Misal di zuhur 55 ayat, terus di asar 55 ayat. Dan dengan kayak gitu, dengan kita ngelis-ngelis kayak gitu, kita jadi lebih fokus, Kak. Lebih fokus untuk mencapai goals-nya kayak gitu. Nah, ketika kita fokus sama diri sendiri, rasa-rasa perasaan yang apa ya, yang negatif muncul, itu menurut aku bakal berkurang karena aku ngerasain sih Kak sebelumnya sebelum aku banyak ikut kegiatan ini itu aku itu lebih sering merenung, lebih sering nanggepin apa ya negatif thinking kayak gitu. Tapi ketika udah fokus terus banyak kegiatan yang aku lakuin itu bakal mengurangi overthinking atau mungkin pikiran-pikiran negatif gitu sih Kak. Bener banget sih, terkadang kita memang suka banget dengar omongan orang, terus akhirnya sampai ke bawah pikiran, sampai overthinking, negative thinking, dan akhirnya berdampak sama diri kita sendiri. Bahkan overthinking itu emang nggak baik kan, jadi bisa berpengaruh ke kesehatan juga, ke kesehatan fisik maupun kesehatan mental, bisa berpengaruh bagi kehidupan keseharian kita gitu. Kak, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aja kali ya, Kak? Iya, ini udah banyak banget ya yang bertanya ya. Sebenarnya waktunya masih banyak sih, Kak. Ini juga pertanyaan juga bagus-bagus sih. Jadi, oke, kita jawab. Pertanyaan-pertanyaannya ya, Kak. Pertanyaan Yang mana pertama. dulu, Kak? Ini pertanyaan dari Kak Disa dari Subang. Kak Disa Subang, Kak mau nanya, gimana cara ningkatin semangat lagi? Aku pernah ada masa di mana masa itu aku semangat sekali dan sekarang aku merasa sedang futur. Gimana caranya kembali lagi seperti dulu? Mohon maaf, aku merasa futur semenjak kuliah karena semenjak awal kampus yang aku jalani sekarang nggak sesuai harapan kampus yang aku inginkan. Terima kasih. Kalau terima kasih Kak Disa udah nanya. Kalau cara aku, gimana cara balikin semangatnya? Kita tuh harus ingat tujuan awal kita masuk dari kampus itu. Kayak Kak Disa bilang, aku merasa futur semenjak kuliah karena semenjak awal kampus yang aku jalani, sekarang nggak sesuai harapan kampus yang aku inginkan. Ini Kak Disa kalau boleh tahu, jurusannya yang nggak sesuai atau kampusnya yang nggak sesuai? Karena cara ngembaliin semangat itu sebenarnya kalau dari awal kita udah semangat banget, pasti dari awal kita udah ada goals dong, udah ada tujuan dong, apa nih yang mau aku dapetin dari kampus ini, jurusan ini kayak gitu. Nah, ketika Kak Disa nginget tujuan awal lagi, itu bakal bangkitin perasaan semangat lagi. Kalau aku kayak gitu, kayak uh, udah banyak nih yang kita lewatin, misal Kak Disa sekarang udah semester 6 gitu. Kayak aku sekarang udah semester 8. Ketika kita ngeliat dari semester 1 kok gue kayaknya semangat banget gitu. Tapi ketika udah nyusun skripsi atau mungkin lagi praktikum gitu, terus ngeliatnya kayak capek banget. Tapi ketika kita ngelihat tujuan awal, terus juga ngelihat usaha-usaha kita yang belakang, menurut aku itu bakal ngebangkitin rasa semangatnya lagi. Kayak gue nggak mau nyanyain apa yang udah gue lakuin sebelumnya, kayak gitu. Oke, Masya Allah.
sudah terjawab apa belum ya Kak Disa ya? Semoga bermanfaat loh Kak. Ini juga udah ada yang Masya Allah, terima kasih Kak Disa atas pertanyaannya. Nah, sekarang ada yang udah raise hand nih, kita jawab. Bagi yang udah raise hand, Kak Uswatun Hasanah bisa jawab, bisa bertanya langsung, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cece, Kak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya. Dan Masya Allah juga hari ini kan temanya tentang apa ya tadi ya, saya sedikit lupa. Mohon maaf. Tentang baper gitu ya Kak ya. Masya Allah. Itu benar-benar temanya tuh benar-benar yang luar biasa banget menurut saya. Apalagi dengan kondisi saya yang suka baper gitu kan ya. Maaf nih Kak, sedikit curhat. Jadi ada yang ingin saya tanyakan itu berperan bukan baperan gitu. Jadi kayak misalnya nih Kak, kita itu kan sebenarnya pasti ada pemikiran kayak kita suka ngelihat orang di sekitar kita begitu. Kayak ih kok bisa sih dia sukses, kok bisa sih dia kayak gini, kok bisa ya dia kayak gini gitu. Kadang itu suka minder juga Kak sama diri sendiri kayak kok aku nggak bisa sih, kok gini sih, apa ya yang kurang ya, apa ya yang gini kayak jadi kadang suka yang ini suka baper sendiri. Belum lagi kalau misalnya ada orang-orang tuh yang pencapaiannya lebih tinggi dibanding kita, padahal kita tahu sebenarnya dia itu seperti apa begitu, tapi kok dia bisa nih yang lebih apa namanya lebih duluan dibanding kita. Kadang kan ada rasa baper gitu ya Kak ya. Itu gimana Kak solusinya tuh? Makasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Maksud Kak Uswatun Hasanah nih gimana caranya biar kita nggak baperan ngelihat pencapaian orang lain kok lebih terus gitu ya Kak? Bener banget Kak, bener banget, karena kan pasti ada rasa-rasa kayak ih kok bisa sih dia dapet yang kayak gitu. Bener. Aku nggak denial ya, aku nggak munafik ketika ngelihat kok dia udah bisa. Contoh kecil, nggak contoh kecil sih, kayak contoh paling dekat gitu, kok dia udah bisa beli mobil di umur 21 atau 22 gitu, kok gue masih gini-gini aja. Itu pasti ada banget ke rasanya. Tapi kalau aku itu selalu setting goals di umur aku. Misal di umur aku segini, di umur aku yang 21 ini aku mau buka bisnis gitu. Mau beli mobilnya nanti aja di umur 25. Nah, gimana caranya? Aku fokus untuk bisnisnya dulu, ketika bisnisnya udah berkembang, aku bisa beli mobil kayak gitu. Aku selalu nyari pikiran alternatif gimana caranya gue bisa dapetin itu nih. Aku bisa dapetin itu, tapi dengan cara aku sendiri gitu. Karena nggak semua orang terlahir dengan keadaan yang sama. Ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang memiliki privilege, yang memiliki kayak dia dari lahir, dari kecil udah dirawat di keluarga yang mapan, terus juga di keluarga yang cemara gitu misalnya. Kayak gitu. Itu juga mempengaruhi sih Kak menurut aku. Kayak misalnya kita lihat mau di Ayunda di umur sekarang mau di Ayunda umurnya berapa ya? Ada yang tahu nggak Pak? Di umur segitu dia udah bisa nyelesain S2 atau sudah nikah dan kuliahnya di luar negeri. Tapi ketika kita lihat ditarik ke belakang, ternyata Maudy Ayunda ini juga orang yang privilege, yang punya keadaan yang lebih daripada orang lain gitu. Jadi kita itu aku juga selalu kayak ya udah karena keadaan aku kayak gini, aku selalu bersyukur alhamdulillah masih ada di keadaan kayak gini gitu. Nggak di bawahnya, apalagi ada sampai pikiran kenapa gua nggak kayak dia ya nasibnya gitu. Itu pengandaian yang nggak boleh juga sih dalam Islam. Kita ngomong seandainya aja dalam Islam tuh sebenarnya nggak boleh juga gitu. Karena menurut aku ya intinya bersyukur dan bercermin lagi
aku ini keadaannya kayak gini dan alhamdulillah aku udah sampai di titik ini, itu udah keren banget karena nggak semua orang yang ada di keadaan aku kayak gini sampai di titik aku kayak gini. Kayak gitu, Kak. Masya Allah, bener banget sih Kak. Setuju banget sih. Kadang juga mikir juga kan sempat kayak, kok bisa ya orang kayak gitu ya? Kok bisa ya dapet ya gitu. Makasih banget Kak atas jawabannya. Terima kasih juga, Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Amel dan Kak Uswa, Masya Allah. Mungkin di sini ada yang mau bertanya langsung secara raise hand atau mungkin mau bertanya di kolom komentar, bisa langsung. Aku jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, Kak. Lumayan banyak ini. Oke, baik Kak. Afwan dari Kanur Liza. Afwan izin bertanya, Kak, sebagai seorang muslimah, kan punya batasan dalam berkumpul atau ikhtilat. Bagaimana cara kita tetap bisa menjadi wanita muslimah yang aktif di dunia organisasi sosial, tapi tetap menjaga kodrat kita? Kitanya yang ngejaga diri kita sendiri. Gitu. Karena dari aku sendiri, jujur, temanku ini nggak cowok nggak cewek itu banyak gitu. Jaga diri sendiri itu adalah yang paling penting ketika teman-teman ada di lingkungan yang emang harus bercampur baur sama teman-teman lawan jenis. Menurut aku balik lagi ke diri kita sendiri, gimana caranya kita nggak bersentuhan sama mereka, kita nggak apa ya bahasanya, aduh bahasa Indonesia aku bingung, flirting atau mungkin ngegoda-goda mereka, atau mungkin kalau mereka godain kita bisa ngejauh atau nolak kayak nggak boleh kayak gitu ya, kan ada batasannya, ada boundariesnya antara perempuan dan laki-laki kayak gitu. Aku lebih nekenin ke gimana cara kita ngejaga diri kita sendiri, gimana cara kita protect diri kita sendiri, karena kita nggak bisa apa yang ngendaliin semua orang, kita cuma bisa ngendalin diri kita sendiri. Kayak gitu, Kak Nurliza. Udah cukup belum Kak jawabannya? Udah, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurliza atas pertanyaannya. Iya, Kak. Oke, lanjut ya Kak. Ada tadi Kak Vivi udah, Kak Zahra udah. Bisa dipilih aja Kak pertanyaannya. Oh, Kak Almadania bertanya, izin bertanya Kak, gimana caranya untuk bisa istiqomah memakai pakaian yang lebih tertutup sedangkan diri kita masih suka pakai pakaian seperti celana? Jujur aku sendiri juga masih sering, mungkin dari beberapa dari kalian ada yang follow Instagram aku atau mungkin TikTok. Di situ aku suka masih nge-share pakai apa celana atau mungkin baju kemeja kayak gitu-gitu, terus kerudungnya belum menutup dengan sempurna. Menurut aku selama kita masih mau berusaha untuk berpindah, untuk berprogres dari yang biasa aja menjadi meningkat gitu, jadi lebih baik, itu nggak apa-apa dan rasain aja prosesnya. Karena nggak semua orang instan, karena yang biasanya instan itu bakal hilang dengan instan juga gitu. Karena dengan kita buru-buru nanti itu bakal cepat bosen gitu. Banyak contoh kasus yang misalnya tiba-tiba dia dari apa nggak pakai kerudung gitu, tiba-tiba langsung pakai kerudung panjang banget gitu, terus habis itu pakai niqab atau cadar gitu. Terus nggak lama kayak sebulan 2 bulan kemudian karena dia instan ngejalaninnya gara-gara dia cuma ikut-ikutan, dia balik lagi ke asalnya gitu. Yang kita harus rasain itu prosesnya aja, prosesnya kayak mulai dari kerudungnya yang naik lama-lama turun gitu meskipun nggak ada modelnya kayak cuma lurus aja gitu, terus masih suka kebuka-buka nggak dipentulin kayak gitu, terus lama-lama naik dinaikin terus ini ditarik ke sini gitu ditutup kayak gitu pelan-pelan terus lama-lama pakai ciput. Itu proses kayak gitu ketika kita rasain lama-lama ninggalinya tuh berat jujur. Dulu aku perpindahan dari kerudung yang naik gitu sampai kerudung yang turun itu lama banget. Maki ciput aja mikir kayak ya Allah gerah banget, kepala keteken gitu jadinya apa pusing gitu. Tapi ketika udah terbiasa, udah
sering tiap hari pakai ciput, terus juga kerudungnya udah naik ke sini gitu, dipentulin sana sini, udah dimodel-modelin, untuk ninggalinnya itu susah, jujur aja. Karena yang aku rasain itu progresnya dari aku yang sana ke aku yang sini itu banyak rintangannya dan susah. Jadi untuk istiqomah itu akan terus bertahap dan susah untuk ninggalin progresnya itu susah banget. Kayak gitu, Kak Almadania. Udah terjawab belum nih, Kak? Masya Allah, terima kasih banyak, Kak. Kalau boleh tahu juga, terima kasih banyak, Kakak. Iya, terima kasih juga, Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak, selama Kakak ini, Kakak pernah nggak merasa baper gitu di lingkungan sekitarnya Kakak? Mungkin sampai pada akhirnya Kakak bisa menjadi duta kayak sekarang, itu gimana progresnya, gimana awal mula ceritanya? Aku kurang nangkep, Kak Giska, pertanyaannya. Pernah nggak Kakak merasa baper dengan lingkungannya Kakak? Kan Pak, pasti atau nggak merasa insecure gitu dengan lingkungannya Kakak. Sampai pada akhirnya nih Kakak bisa berhasil menjadi duta. Itu pasti nggak mudah dong, Kak. Caranya dari seorang yang insecure, yang baper, dan akhirnya bisa kayak sekarang gitu, Kak. Terima kasih. Jujur, Kak Giska, dari awal itu aku tipe orang yang benar-benar percaya diri banget. Kayak omongan orang lain tuh benar-benar ketolak aja gitu di otak aku. Lu ngomong apa, aku nggak ambil pusing banget gitu. Karena selama itu nggak ngeganggu aku atau mungkin nggak terlalu nusuk banget di hati aku gitu, aku nggak bakal nanggapin itu berlebihan kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang nanya gini, dia bilang tadi, gimana sih tips agar percaya diri, nggak minder, dan nggak perlu dengar omongan orang lain yang menilai kita buruk, misalnya body shaming. Menurut aku itu lebih lebih nusuk di aku tuh sering banget kena body shaming sama keluarga sendiri. Siapa ya di sini yang sering banget kena body shaming sama keluarga sendiri? Pasti banyak. Ini ada lagi yang tuh, apalagi body shaming sama ortu sendiri. Kayak gitu, hal yang kayak gitu tuh malah lebih buat aku kayak, ya Allah, kan kayak gini bukan aku yang mau gitu, bukan aku yang mau. Jadi yang aku lakuin itu ketika aku ngedengar body shaming dari orang lain, terus juga kata-kata buruk dari mereka, aku tuh selalu ngebuktiin kalau omongan mereka itu ya udah jadi angin lewat aja. Aku jadi semangat untuk, aku jadi terpacu untuk gimana sih biar orang lain tuh nggak body shaming gue lagi kayak gitu. Jadi aku mungkin olahraga, terus makannya dikontrol kayak gitu-gitu. Nah itu jadi jadiin aja omongan orang lain itu jadiin acuan kita untuk biar mereka nggak ngomong gitu lagi kayak gitu. Kalau aku bener-bener jadiin omongan-omongan orang lain itu aku kekep, aku bungkus, terus aku jadiin tujuan gimana sih biar lu nggak ngomong kayak gitu lagi kayak gitu. Terjawab belum, Kak? Masya Allah. Bagus banget jawabannya, bener sih. Terkadang kita harus benar-benar belajar untuk cuek sih, untuk bodo amat sama omongan orang sih, supaya kita harusnya tuh lebih harus fokus dengan diri kita, fokus dengan tujuan kita, konsentrasi dengan tujuan kita. Omongan orang yang negatif kita buang, omongan orang yang positif kita ambil sebagai saran, sebagai masukan gitu sih, Kak. Nah, ini ada yang raise hand nih. Kak Tati Arifaniswa Fauzia. Bisa open mic, Kak? Dan langsung bertanya kepada Kak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebelumnya Kak udah diizinin untuk bertanya. Kak, aku mau minta pendapatnya tentang gimana sih untuk istiqomah dalam aktivitas gitu loh Kak, yang biar berlanjut terus. Kadang kan kita kan naik turun gitu Kak. Kadang mau mood, kadang enggak gitu. Gimana Kak caranya biar tetap berlanjut terus gitu loh. Minta sarannya. Makasih Kak sebelumnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tati Arifah pertanyaannya. Ini ya aktivitas yang bisa aktivitas yang istiqomah gitu, istiqomah untuk beraktivitas gitu ya Kak. Aku kasih contoh deh. Aku kan aku bilang tadi aku itu tipe orang yang suka ngelis gitu, suka bikin shortlist tiap harinya. Di HP aku itu ada notes, tuh, ada notes dari atas sampai bawah dan itu biasanya dilakuin tiap malam yang aku bilang tadi. Tiap malam itu aku selalu ngelis besok mau ngelakuin apa, besok mau ngelakuin apa. Itu ketika siangnya atau mungkin sorenya ada aktivitas yang mau ditambah, itu tambahin aja gitu. Jadi di list dulu karena kalau nggak ada, kalau aku ya karena ngelatih diri aku sendiri, pendapatku kalau nggak ada list ini aku itu nggak terkontrol, aku itu nggak bisa manage waktu dengan baik kalau nggak ngelihat ini ada yang belum kecentang nggak ya gitu. Nah ini tuh ada yang nggak kelaksana tuh, yang tanda-tanda silam kayak gitu. Itu aku kayak oh berarti besok harus dilakuin kayak gitu. Menurut aku sih gitu sih Kak Tati, kayak dicoba untuk biasain diri, manajemen diri lewat rincian-rincian yang harus kita lakuin di hari itu aja gitu Kak. Oke Kak, makasih Kak infonya dan sarannya ya. Terima Terima kasih banyak Kak Tati. Masya Allah. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Ada nih Kak yang Bisa bertanya ya. mau yang di kolom komen dulu atau yang raise hand dulu Kak? Yang raise hand boleh atau di kolom komentar boleh. Kak Di Nurul kolom komen Fauzia. dulu kali ya Iya. Kak. Soalnya yang di kolom komen kayak dari tadi gitu pertanyaannya. Oh ya udah. Di kolom komen ya. Ini ada dua pertanyaan yang mirip, cuma yang satu ini direct ke aku. Mereka nanya bagaimana cara menasihati teman kita agar tidak menyinggung perasaannya, karena apabila salah dalam menasihati, takutnya pertemanan yang dikorbankan. Terus pertanyaan kedua, mengendalikan rasa baper dan ngegas, padahal nggak bermaksud menyakiti orang lain. Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu. Gimana sih cara kita nasihatin temen biar nggak nyinggung perasaannya? Sebenarnya tugas kita jadi sesama muslim kan mengingatkan ya, bukan memaksa. Jadi kalau kita ngelihat temen nih ngelakuin hal yang nggak benar dan nggak sesuai kaidah agama kayak gitu, kita ingetin aja. Nih, misal temennya nggak sholat asar gitu, disuruh sholat asar bilangnya enggak, udah pernah. Gitu pasti ada teman-teman yang nyeleneh kayak gitu tuh pasti ada aja. Ketika mereka bilang enggak, udah pernah, terus kita cuma bilang sholat itu kan kewajiban, apalagi kamu seorang muslim gitu. Kamu seorang muslim, kamu muslimah, dia nggak mendengarkan, itu bukan kewajiban kamu lagi untuk mengingatkan. Jadi nggak perlu kamu sampai ngegas-ngegas gitu. Cukup sekali kalau dia nggak dengar, itu bukan tanggung jawab kamu. Yang penting kamu udah mengingatkan kayak gitu. Nasehatin aja cukup sekali. Setelah itu kalau dia nggak mau dengerin, tinggalin. Biarin dia dinasehatin sama teman lain atau dia sadar sama dirinya sendiri. Kayak gitu. Kak Lutfi Sri Rahayu. Belum Kak? Terima kasih banyak Kak, Masya Allah, untuk jawabannya. Tadi ada yang raise hand ya. Mungkin bisa langsung bertanya, langsung open mic. Dan langsung bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan pertanyaan ini. Mau nanya nih Kak, bagaimana sih caranya kita menjadi muslimah yang baik di era milenial seperti ini? Dan bagaimana cara kita untuk tetap mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul Fauzia. Gimana caranya kita jadi muslimah yang baik? Pertama, kita harus pahamin dulu kodratnya muslimah itu di agama kita, di agama Islam itu seperti apa. Nggak boleh, contoh nggak boleh beriktilat, terus juga nggak boleh
berpergian jauh-jauh kalau nggak ada mahramnya, kayak gitu misalnya. Nah, itu kita pahamin dulu seharusnya kita itu kayak gimana. Jadi ketika kita udah punya pondasi, terus juga udah ngerti kita ini tuh maunya ke arah mana sih, muslimah ini tuh harusnya kayak gimana sih. Nah, itu tuh bakal bisa ngebimbing kita jadi muslimah yang baik meskipun di era gempuran kanan kiri pertemanan ini tuh bisa pengaruhin kita gitu. Terus yang kedua apa kan Nurul? Bagaimana cara kita itu untuk tetap mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri kita? Potensi. Oke, mengembangkan potensi diri. Kalau dari aku sendiri, itu dilatih terus. Karena potensi itu nggak semua orang bisa sadar. Ketika kita udah punya kesadaran, kita punya potensi nih, itu harus dicari tahu dan digali terus, dilatih terus agar bisa berkembang terus akhirnya jadi hasil gitu ujungnya. Oke, terima kasih Kak Amel. Oke, terima kasih juga Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya dan atas jawabannya juga. Nah, menyambung dari pertanyaannya Kak Tati yang tadi ya Kak. Nah, misal nih kita udah buat planner gitu seperti yang Kak Amel lakukan. Nah, gimana sih Kak caranya supaya tetap stay dengan apa yang sudah kita plan sebelumnya? Soalnya kan kadang kita kayak suka balik-balik gitu loh. Kak, kayak tiba-tiba keluar dari yang di planning. Jadi intinya itu kayak terdistract sama hal yang lain gitu, entah itu gadget, entah itu lingkungan dan hal-hal sekitar gitu loh, Kak. Terima kasih. Pendapatku ya, menurut aku aku lupa deh research gitu penelitian yang bilang ketika kita ngebiasain diri selama 21 hari atau berapa hari ya? Dibilang 21 hari nih atau 40 hari aku lupa. Di situ ketika kita udah maksain diri untuk terus-terusan ngelaksanain hal ini setiap harinya, di hari berikutnya itu udah jadi kebiasaan, itu udah jadi habit gitu. Makanya contoh deh, contoh sholat maghrib, mungkin ada yang masih bolong-bolong gitu di sholat maghribnya, atau mungkin di sholat asar yang suka ketinggalan gitu, entah itu ketiduran atau lagi di jalan kayak gitu. Nah, ketika kita ngebiasain sholat asar nih, paksain aja, pakein alarm. Aku pun kayak gitu. Aku buka alarm aku. Alarm aku itu nyetel tiap hari. Tuh, dari bangun jam 3:30, jam 4:30 untuk subuh, jam 9 untuk duha, jam 12 untuk sholat zuhur. Sebenarnya kita udah tahu itu jam-jam sholat gitu, jam-jam untuk udah azan gitu, kita dengar azan. Tapi sering banget kita untuk ngabain azan. Ya nggak sih, pasti ada aja yang kayak ya udah azan ntar aja sholatnya, tiba-tiba udah lewat waktunya kayak gitu. Tapi ketika kita ngebiasain denger azan terus denger alarm, oh iya waktunya sholat gitu. Meskipun misalnya aku setel alarm jam 12, sedangkan azan sekarang kan jam 12 lewat berapa ya? Jam 12 lewat 9 gitu. Nah, ketika alarmnya udah bunyi, udah ada peringatan nih, udah azan zuhur dikit lagi, kita udah ambil wudhu, udah siap di atas sejadah gitu. Menurut aku hal itu sama bisa diterapin ke list harian ini ketika kita udah ngebiasain untuk terus-terusan tiap hari. Di hari ke-22-nya nanti itu kita udah jadi kebiasaan kayak gitu. Udah bakal otomatis ngelis sendiri. Iya, malam ini ngelis, malam ini journaling, malam ini review kegiatan hari ini apa aja gitu. Dibiasain dulu. Gitu, Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi atau kita ngobrol-ngobrol aja juga nggak apa-apa kok. On mic aja. Ini ada Kak Uswatun mau bertanya lagi. Boleh, Kak. Ya, silakan Kak. Mohon maaf nih Kak Amel, kayak
Ini tuh kayak menggugah selera untuk bertanya terus nih Kak. Oh yes, Masya Allah. Jadi tuh apa namanya? Kadang itu ya Kak ya. Oke lah tadi nyambung sama pertanyaannya Cece, terus pertanyaannya Kak Tati, katanya. Jadi itu kan gimana ya? Biarpun kita sudah melakukan planning kayak tadi, kita udah melakukan selama 2 bulan, kadang kan suka mikir, bukan suka mikir sih Kak, kadang kan suka kayak tergiur dengan suasana begitu kan, udah nih, oh kita udah tekad, oke hari ini kita melakukan ini, kita udah catat nih, udah masukkan ke list begitu. Tiba-tiba keesokan harinya langsung kayak kayak apa namanya, kayak ya satu kurang nih, terus nanti dulu deh yang ini, masih bisa nanti deh gitu. Terus tambah lagi ini enggak ya, ya udah deh nanti dulu deh, kan pasti ada rasa-rasa seperti itu Kak. Itu gimana tuh Kak? Cara menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh kadang ini banget gitu, kayak gitu. Maaf ya Kak banyak tanya. Nggak apa-apa kalau Sultan. Kalau menurut aku emang harus dipaksa dulu nggak sih Kak awalnya, bener-bener deh kayak bahkan sekedar apa ya, hal kecil yang kita lakuin tapi kalau nggak dipaksa tuh nggak bakal bisa. Kayak Rasul pernah bilang kalau anak 7 tahun belum mau sholat itu bisa dicambuk. Nah di situ kita kayak udah bisa, berarti sholat itu keharusan gitu. Sholat itu keharusan. Karena udah paham itu sebuah keharusan dan nggak boleh terlewat gitu, itu akan dilakuin tiap harinya kayak gitu. Kayak misalnya list yang kakak Sultan tadi bilang, list tiap harinya mungkin ada 1-2 yang ketinggalan, itu it's okay, menurut aku it's okay, karena aku juga ada yang ketinggalan dan juga sering gitu. Apalagi ngelakuin hal yang harusnya nggak kayak ini deh, aduh ntar aja deh, bisa ntar-ntaran gitu. Itu perasaan itu emang harus diilangin, terus dipaksa. Misal aku tadi yang kelewat itu workout pagi, itu di situ kayak oke, ternyata aku workout pagi terlewat tadi gara-gara bantu ibu bikin sup gitu. Aku kelewat, oh gara-gara beli bahan-bahan nih ke pasar kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi besok hukumannya 2 kali lipat kayak gitu. Nerapin hukuman ke diri kita sendiri nih kalau misalnya apa nggak ngelaksanain di hari sebelumnya kayak gitu. Kan besok-besoknya nggak bakal mau lagi tuh Kak, dapat hukuman gitu kan Kak. Dari Kak Uswatun udah cukup belum? Masya Allah, iya sih Kak, bener banget Kak. Rasanya tuh kadang sulit begitu kan ya, apalagi yang berurusan dengan olahraga, udah ada niat nih, wah harus nih olahraga nih, harus olahraga pagi gitu buat diet gitu kan ya, list begitu baper juga lihat teman-teman, teman-teman bisa tuh dapat turun 3 kilo sebulan gitu, wah harus bisa nih ini, udah dibikinkan list malah kayak nanti dulu deh, lagi ada acara makan nih, ya ada acara makan-makan nih atau gini. Ya nanti dulu deh ada ini. Jadinya kan gagal juga kan ujung-ujungnya kan. Kadang sedihnya di situ sih. Iya benar Kak. Makasih Kak. Iya, thank you juga ya Kak Uswatun atas pertanyaan dan juga sharingnya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa sih yang berkesan buat Kak Amel selama menjadi brand ambassador pengabdi millennials? Terus habit apa yang biasa Kak Amel lakuin biar semangat terus setiap hari pas lagi burnout buat produktif? Terima kasih. Pengalaman aku belum sih Kak, karena pelaksanaan relawannya ini, volunteer-nya itu nanti di bulan Maret, tanggal 5 sampai 14 gitu. Dan kalau untuk ngatasin burnout, aku biasanya ngasih waktu luang untuk diri aku sendiri. Aku jujur, skripsian tuh pasti males banget, apalagi kayak ya udahlah nggak ada tenggat waktunya gitu. Tapi ketika dipikir-pikir, kalau skripsi nggak dikerjain terus-terusan ya mandek aja sih situ doang kan, nggak bakal jalan gitu. Tapi ketika aku merasa udah burn out atau mungkin udah overwhelmed,
udah nggak bisa lagi nih ngelihat jurnal-jurnal gitu, udah enak gitu ngelihatnya. Menurut aku kasih waktu untuk istirahat dulu, kasih waktu luang dulu untuk diri kita sendiri kayak gitu. Karena nggak ada yang salah dari memberi waktu jeda untuk diri kita sendiri kayak gitu Kak Giska. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ini dari tadi udah ada yang raise hand nih Kak. Kak Taza tadi. Iya Kak Taza. Bisa langsung open mic ya Kak ya, untuk Kak Taza. Oke Kak, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Kak ya. Ini ada sedikit pertanyaan sih. Sebenarnya pertanyaannya itu menyambung sama Kak Uswatun ya. Kak Uswatun kan menanyakan bagaimana sih Kak yang mengatasi hal tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Kak Amel, bagaimana ya Kak untuk caranya untuk bisa istiqomah. Jadi yang seperti kita ketahui, orang yang ingin berhijrah, ingin menjadi orang yang jauh lebih baik lagi kan pasti banyak banget ya hal-hal yang membuat godaan gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana sih Kak caranya buat biar bisa lebih istiqomah dan biar bisa lebih taat gitu sama perintah-perintahnya Allah gitu. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Taza atas pertanyaannya. Mau jawab kayak mirip jawaban aku tadi deh, rasain progresnya gitu. Apalagi progres yang kita laluin ya dari yang sebelumnya sampai kita yang sekarang itu kan banyak, dan Kak Taza juga bilang tadi banyak rintangannya gitu. Untuk ninggalinnya itu menurut aku kalau kita resapin prosesnya itu akan susah. Dan untuk taat atas perintah-perintah Allah, lagi-lagi kita harus baca-baca lagi nih Kak. Kita harus cari tahu lagi ilmu-ilmu dari kajian-kajian mungkin atau dari buku-buku, kitab-kitab kayak gitu. Kita tuh harus contoh, kita tuh harus menutup aurat dengan sempurna gitu. Nah, karena kita udah tahu itu sebuah keharusan, kita akan terus-terusan untuk mencoba. Iya, ayo, ayo, ayo. Harus menutup aurat dengan sempurna, meskipun banyak stepnya, meskipun banyak mundurnya. Dan secapek-capeknya kita sebaiknya jangan mundur, tapi berjalan meskipun merangkak. Kayak gitu. Dikit-dikit aja, tapi jangan sampai mundur, jangan sampai apa ya namanya, jangan sampai jadi diri kita yang dulu lagi gitu. Tahan, tahan, tahan. Kita harus ingat banyaknya rintangan yang kita lewatin, kita harus ingat adanya tujuan yang kita tetapin. Kayak gitu, Kak Taza. Oke Kak, mungkin ada sedikit amalan atau apa yang diterapin Kak Amel sih gitu buat kesehariannya. Mungkin barangkali Kak Amel ada baca doa ini atau melakukan hal apa gitu yang menjadikan Kak Amel tuh semangat dan bisa istiqomah gitu Kak. Aku selalu berdoa setiap sholat itu aku selalu ngerutinin untuk baca Quran gitu. Dan itu biasanya dilakuin di maghrib karena waktunya itu cukup pendek dari maghrib ke isya. Biasanya aku isi dengan baca Quran. Nah, setelah baca Quran itu, aku selalu berdoa kepada Allah. Setelah sadaqallahul azim, setelah baca doa setelah baca Quran, aku selalu berdoa 3 kali. Aku bilang sama Allah, ya Allah, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Gitu. Nanti aku coba share di story Instagram aku kali ya, Kak, untuk doanya itu. Oke, Karena kan pakai Kak bahasa bahasa Arab Amel. gitu. Ya terima kasih ya Kak Amel atas Iya. jawabannya. Semoga